Biasanya kalau tradisi di Medan itu mandi apa sih Pak yang wangi-wangi? Oh ya, itu, ada Pak? mandi pangir ya. Mandi Ya, pangir ya. tuh. Bapak Iya, kemarin mandi pangir? Enggak. Ini badannya hitam ketika matahari datang hitam ya. Maka Nabi Adam itu disarankan untuk berpuasa ketika tanggal 13, sepertiga badannya itu sudah putih. Gimana nih Pak? Apa sejarah puasa ini memang sudah ada sejak zaman Rasulullah hadir atau sebelum Rasulullah hadir ini sudah ada nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat FDK semuanya. Balik lagi di channel FDK TV, Dakwah Kreatif Milenial. Baik sahabat FDK semuanya, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu ya. Bukan dari Korea, tapi dari mana nih kira-kira Pak? Ya, dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ya. Ada Bapak Dr. Anang Anas Azhar MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Di hari keempat ya saya puasa ini. Oh, ya. Bapak udah ke hari keempat Iya, ya? hari keempat, ya. Hari keempat. Ya. Kalau kita masih hari Tiga. Iya, iya. Nggak apa-apa beda-beda, tapi kita tetap satu jiwa ya Pak? Iya, satu jiwa. Bukan satu jiwa ya kan? Ya, satu arahan. Satu arahan. Dari putusan masing-masing. Iya. Ya. Putusan hati masing-masing. Oke, sahabat FDK, hari ini kita punya judul nih Pak. Temanya hari ini jejak sejarah Ramadan, juga menyusuri warisan tradisi berpuasa. Jadi nanti kita akan cerita-cerita gimana sih sebenarnya sejarah dari puasa ini sampai ada namanya puasa Ramadan nih ya kan Pak? Iya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi sahabat FDK, kita langsung saja tanya-tanya nih sama narasumber kita hari ini. Gimana nih Pak, apa sejarah puasa ini memang sudah ada sejak zaman Rasulullah hadir atau sebelum Rasulullah hadir ini sudah ada nih Pak? Iya, yang pertama sejarah puasa itu bukan sejarah Ramadan namanya, tapi sejarah puasa. Karena Ramadan itu sesungguhnya itu berada setelah Nabi Muhammad ada ya, setelah Nabi Muhammad ada. Artinya hijrah ketika dia di Madinah itu sudah disempurnakan ajarannya. Kemudian Rasulullah juga banyak mengikuti jejak-jejak puasa sebelum kekhalifahan beliau ataupun sebelum kerasulannya. Misalnya kalau kita lihat nanti dalam ayat Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah ayat 183 itu ada ya ayyuhalladzina amanu ya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, jadi min qablikum itu ya ternyata puasa itu kan sudah menyejarah ya, sudah lama. Kalau orang-orang arkeolog bilangnya sudah zaman purba pun sudah ada. Sudah ada. Jadi puasa itu misalnya ya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, jadi sebelum Rasulullah Nabi Muhammad puasa itu sebenarnya sudah ada dilaksanakan menyesuaikan dengan umatnya masing-masing. Nah, bahkan nabinya masing-masing. Misalnya Nabi Adam. Nabi Adam ini kan kalau dalam perspektif kita, dalam kajian tauhid kita dalam Islam itu Nabi Adam itu kan yang pertama. Ya, bahkan ada Nabi Adam itu ya ketika dia berpuasa ada yang kita kenal dengan al-yaum al-bid ya, hari putih gitu. Jadi Nabi Adam itu berpuasa itu ketika satu bulan itu 3 kali. Ya, tanggal 13-nya, 14-nya, 15-nya sehingga disebut dengan puasa putih namanya ya. Ya, puasa putih. Jadi tanggal 13-nya itu kan sebelum Nabi Adam dianjurkan untuk berpuasa, ini badannya hitam ketika matahari datang hitam ya. Maka Nabi Adam itu disarankan untuk berpuasa ketika tanggal 13, sepertiga badannya itu sudah putih. Oh, jadi badannya hitam putih. Terus karena puasa jadi putih gitu jadi Pak? Putih, maka disebut al-yaum al-bid itu kan. Gitu. Ya, puasa untuk memutihkan diri. Itu Nabi Adam. Tapi gitu itu hanya di tanggal 13, 14, dan 15 saja? Jadi itu setiap bulannya sehingga dia sempurnalah sebagai manusia, tidak lagi hitam gitu kan.
Beda nanti dengan Nabi Nuh misalnya. Ya, Nabi Nuh itu ada lagi puasanya ketika Allah memerintahkan untuk menyiapkan bahtera, kapal yang sangat besar untuk menyelamatkan umatnya dan pengikutnya itu. Ya, karena dakwah Nabi Nuh ini kan termasuk dakwah yang lama ya, 200 tahun berdakwah, cuma 81 orang yang ikut kepada beliau itu. Maka setelah dia selamat dari air bah, tsunami yang sangat besar itu, maka dia berpuasa. Puasanya itu disebut dengan puasa tahunan. Jadi setahun penuh itu dia puasa kecuali 2 hari gitu. Ya 2 hari itu misalnya puasanya di masa Idul Fitri dan Idul Adha. Walaupun waktu itu ya belum ada syariat Idul Adha Idul Fitri, tapi dia tetap membersamai puasa itu 1 tahunan kecuali yang 2 bulan ini, yaitu Idul Fitri dengan Idul Adha gitu. Nah itu puasa Nabi Nuh. Beda lagi dengan puasa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu berpuasa itu 30 hari 30 malam. Ya, tidak makan dan tidak minum. Nanti sesaat berbuka lagi, kemudian tambah lagi 10 hari lagi, jadi 40 hari 40 malam puasanya. Nah itu sangat luar biasa. Itu tanpa buka ya Pak ya? Ya tanpa buka 30 hari, nyambung lagi 10 hari lagi. Dan ini sangat luar biasa sekali. Nah, masuk lagi misalnya Nabi Yunus ya kan, ketika dia ditelan oleh ikan nun ya yang menelan beliau, kemudian ketika dia dimuntahkan, dia memakan apel ya ada di pinggir laut itu, kemudian di dalam perut di dalam ikan nun ini Nabi Yunus itu tidak makan dan tidak minum gitu, hanya berzikir aja kepada Allah. Itulah puasanya. Itulah puasanya. Nah, masuk lagi kepada Nabi Daud yang sekarang ini banyak anjuran dari Nabi ya, Nabi kita Muhammad SAW, bahwa puasa itu sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi Daud itu berkelang-kelang. Satu hari Senin, puasa Kamis gitu ya Pak ya? Bukan ya, Senin Kamis itu kan puasa Nabi Muhammad ya kan. Kalau Nabi Daud ini berkelang, 1 hari puasa, 1 hari buka dan seterusnya. Dan ini bahkan dianjurkan oleh Rasulullah kita Muhammad SAW. Nabi Isa juga puasa. Nah, Nabi Isa itu dalam satu bulan itu 3 hari ya. Nabi Sulaiman itu malah puasanya juga 3 hari di awal bulan, pertengahan bulan 3 hari, di akhir bulan itu 3 hari, jadi 9 hari puasanya. Jadi kalau dilihat dari jumlah masing-masing Nabi kita ini, syariatnya berbeda-beda, tergantung dari budaya masing-masing yang ada pada saat itu gitu kan, pada saat itu. Maka sejarah puasa ini sebenarnya inilah yang dilengkapi, turunlah ya namanya ayat yang tadi ini, surah Al-Baqarah ayat 193 ya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi diwajibkan. Nah, jadi menyempurnakan puasa itu berada di masa Rasulullah. Maka pada tahun kedua hijrah, ketika Nabi sudah hijrah di Madinah itu ya turunlah ayat ini. Kan ya ayyuhalladzina amanu, ciri-ciri surat Madani itu kan ya, iman itu ada ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang yang beriman begitu. Jadi disitulah disempurnakan puasa ini. Kemudian Ramadan itu muncul. Ramadan itu, istilah Ramadan itu kan di masa Rasulullah yang ada. Karena bulan Ramadan yang membakar diri kan. Ya menahan diri, siam itu kan menahan diri gitu. Nah, begitu dia sejarah puasa itu. Kalau tadi ada puasa banyak, ternyata sudah ada puasa-puasa ini sejak pada zaman-zaman Nabi terdahulu ya Pak ya. Dimulai dari Adam tadi yang untuk memutihkan dirinya. Kalau dia puasa bisa memutihkan dirinya. Itu berlaku nggak Pak ya kira-kira untuk kita? Ya tidak berlaku. Syariatnya dulu kan di masa Nabi masing-masing itu. Mana tahu nanti teman-temannya kan Pak, sahabat-sahabat FDK ini, wah ada Nabi Adam dulu karena dia hitam, jadinya mau putih mau puasa gitu ya kan Pak. Tidak ada. Tidak mungkin itu, tidak mungkin terjadi karena itu ada di masanya. Kita ini kan umatnya Nabi Muhammad ya. Setelah turun ayat itu kan artinya menyempurnakan puasa dan seterusnya di masa sahabat, khulafaur rasyidin, tabi'in masa kita sekarang ini tidak boleh lagi menyimpang syariat puasa itu, harus sesuai dengan tuntunan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana puasa Rasul itu, itulah yang kita ikuti. Kalau ini kan kewajiban ya bulan Ramadan puasa. Kalau yang sunnahnya misalnya puasa Senin Kamis ya dan lain sebagainya. Begitu dia apa? Yang sudah jelas ada ya kan Pak. Itulah yang kita ikutin. Jadi itu tadi sahabat FDK tentang sejarah puasa
yang ternyata sudah ada pada nabi-nabi terdahulu ya, bukan hanya dari Rasulullah, tapi sebelum Rasulullah pun puasa-puasa ini sudah dianjurkan. Dan kalau cerita Ramadan ini Pak, ini banyak sekali tradisinya ya Pak ya. Tradisi ya. Ada di Medan juga beda-beda, di luar sana juga beda-beda. Biasanya kalau tradisi di Medan itu mandi apa sih Pak yang wangi-wangi? Oh ya, itu, ada Pak? mandi pangir ya. Mandi pangir ya? tuh. Bapak kemarin mandi pangir? Enggak. Ya, bisa terkadang bisa mandi pangir, bisa juga tidak. Nah itu sebenarnya memang dianjurkan atau memang itu dari nenek-nenek moyang aja Pak? Iya ya. Nah, sebenarnya ini kan bukan ibadah, ibadah ritual ya, kita, Pak, ya kan. Tapi ini karena kultur kita, budaya kita, tradisi orang pesisir itu, ya termasuklah saya orang Labuhan Batu misalnya, itu banyak itu dilakukan. Apalagi saya dulu pernah di Kampung Sibuaya namanya. Kampung Sibuaya itu Sungai gitu, Bilah ya. Dulu banyak buaya ya di Rantu Prapat itu Sungai Bilah. Tapi udah lama ya, udah lama. Jadi ketika kita mandi dulu waktu anak-anak ya. Mandi disiapkan oleh mandi mama. Dekat sungai yang ada buayanya Pak? bukan yang. Kok berani kali gitu. Namanya Kampung Sibuaya namanya. Kampung Sibuaya ya. Nah, jadi mandi di sana ya disiapkan mama pangir ya, mandi bersama-sama satu hari sebelum bulan puasa. Itu ya Pak ya. Ya, tapi itu tidak lebih dari hanya sekedar budaya saja, kultur yang ada di daerah-daerah pesisir ya. Dan ini sebenarnya harus kita budidayakan ya, tradisi seperti itu. Tapi jangan kita niatkan jelas dengan mandi itu bersih kita, akhirnya kita masuk surga. Ya, masuk surga setelah mandi pangir. Jangan lain-lain ya Pak ya. Hanya tradisi saja menyambut bulan puasa, jangan kita kaitkan dengan ibadah. Gitu kan. Ya saya pun kadang-kadang mandi seperti itu ya, seperti semalam 2 hari yang lalu waktu hari Senin saya mandi itu. Mandi itu karena istri suka pakai wangi-wangi ya, pandan ya, saya mandi aja, tapi tidak saya niatkan untuk istri Bapak makin suka. Makin suka betul ya. Karena memang kan Pak, kalau Ramadan ini banyak sekali ciri-ciri khasnya. Kalau sudah mau Ramadan itu pasti kuburan rame itu ya kan Pak. Itu berziarah kubur. Itu memang juga tradisi atau apa nih Pak? Memang sudah diajarkan oleh Rasulullah atau memang itu juga tradisi aja yang dibawa oleh nenek moyang kita gitu? Iya, dulu memang ini hanya sekedar anjuran saja. Anjuran ya, sebelum Nabi wafat juga fazuruha, maka kalau kamu mau ziarah silahkan. Ya, bukan berarti wajib, tidak. Termasuklah di bulan puasa ini tidak ada anjuran untuk mendatangi kuburan, kita ziarah ke kuburan harus 1 hari atau 3 hari atau 4 hari sebelum bulan puasa. Ya, Pak, ya? Tidak ada status hukum fikih, tapi ini hanya tradisi saja di kalangan masyarakat kita. Bahkan ada tradisi ini semakin menguat seolah-olah itu menjadi tauhid. Kalau kita tak datang ziarah 1 hari, 2 hari atau 3 hari sebelum, tak sah ibadah Ramadan yang kita. Yang parah kali lah katanya Pak. Kalau orang Medan bilang kan, Pak. Iya, dan itu bahagian hanya tradisi saja, sama seperti mandi pangir yang tadi. Gitu, ada juga punggahan Pak. Punggahan gitu ya, di satu kampung atau di satu desa ya, mereka ramai-ramai ya membeli daging lembu atau daging kerbau. Motong sendiri ya Pak ya? Potong sendiri, kemudian dibeli, dan malamnya punggahan itu sama-sama makan. Atau mungkin malam puasa itu semuanya dibeli oleh masyarakat ya. Itu tradisi-tradisi saja gitu ya. Tapi saya kira itu tidak masuk kepada ranah agama, apalagi ranah ritual yang mengharuskan kalau kita memakai itu, menggunakan itu ya kita masuk surga. Bukan, nggak ada arah ke situ. Karena memang banyak juga kadang Pak, kalau kita nggak buat podcast ini Pak, banyak kali yang mengkait-kaitkan itu dengan agama kan, seperti ziarah tadi yang paling ini banyak. Kalau punggahan itu kan hanya acara kumpul-kumpul, istilahnya menjalin silaturahmi lagi ya kan Pak, sebelum berpuasa itu biasanya kita maaf-maafan dulu. Jadi ini betul. Tidak ada kaitannya dengan agama ataupun hukumnya juga ya Pak ya. Makanya melalui podcast ini ya sekaligus mencerahkanlah adik-adik mahasiswa kita nanti di Fakultas Dakwah. Kemudian materi-materi ini bisa memberikan perspektif baru. Oh ternyata mandi pangir itu begini, hukum fikihnya. Kalau nggak dilakukan nggak berdosa ternyata ya Pak tidak ya. Berdosa juga ya kan. Ya boleh aja dalam status fikih misalnya mubah ya kan, boleh gitu kan.
Jadi tidak ada kekeliruan lagi ya kan untuk sahabat FDK TV semuanya. Jadi sudah tuntas ya pembahasan kita tentang apa tadi ya temanya lupa. Ya, sejarah puasa. Sejarah puasa Ramadan dan juga menyusuri kita warisan-warisan dari tradisi berpuasa tadi yang sudah dijawab semua tuntas oleh bintang tamu kita hari ini, yaitu Bapak Dr. Anang Anas Azhar MA, yang mana beliau selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Oke, sahabat FDK TV, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya Dian Indah Multazam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama ya.